Chapter 31. Pedang kayu pemuda kurus itu berdenyut dengan energi aneh, melesat di udara dalam sinar prismatik, langsung menuju Bai Xiaon. Namun, sebelum itu bahkan bisa mendekat, suara ping terdengar dari bagian luar perisai setebal setengah meter Bai Xiaon saat pedang kayu memantul darinya. Begitu perisai pelindung Bai Xiaon berkedip, matanya berkilauan, dan dia menghela napas lega. Bersihkan tenggorokannya, dia sebenarnya hanya duduk bersila. Penonton saling bertukar pandang bingung. Mereka tidak benar-benar yakin apa yang harus dikatakan dalam menanggapi Bai Xiaon dan tingkat pertahanannya yang ekstrim. Mereka telah melihat orang-orang yang berfokus pada pertahanan sebelumnya, tetapi belum pernah melihat orang yang melindungi dirinya sendiri sebanyak ini. Adapun lawannya, wajah pemuda itu pertama memerah, kemudian menjadi pucat. Sambil menggertakkan giginya, dia meraung, mengirimkan pedang terbangnya ke arah perisai yang bersinar, berayun kuat bahkan ketika itu menembus udara. Suara ping terdengar saat pedang terbang itu terbang lagi dan lagi, tetapi setiap kali, itu dikirim berputar menjauh. Akhirnya, energi spiritual pemuda berwajah pucat itu lebih dari setengah habis, dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Dia telah bertarung dalam duel selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang bersembunyi seperti kura-kura di dalam tempurung. Namun, dia belum mau menyerah. Dia telah bergabung dengan kompetisi dengan tujuan mengambil tempat ketiga. Menatap Bai Xiaon dengan mata merah, dia dengan marah meraung. Keluar dari balik perisai itu?" Bai Xiaon sama sekali tidak takut oleh pemuda ini, jadi dia tidak ragu untuk tetap di balik perisai dan berteriak, "Jika kamu cukup baik, mengapa kamu tidak masuk ke dalam?" Ekspresi aneh muncul di wajah semua orang yang hadir saat mereka melihat Bai Xiaon, tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Pria muda kurus itu sangat marah sehingga nadi biru muncul di dahinya ketika dia mengepalkan rahangnya. Akhirnya, dia menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Ketika itu mendarat di pedang kayunya, semuanya berubah warna darah. Diskusi langsung pecah di antara hadirin. Sihir roh darah. Baginya untuk menggunakan teknik ajaib itu menunjukkan bahwa dia benar-benar telah terdorong ke kegilaan. Pedang kayu berwarna darah bergerak lebih cepat dari sebelumnya, dan memancarkan tekanan 2 kali lipat. Cahaya berwarna darah menyebar ke segala arah saat itu menembak ke arah Bai Xiaon. Sebuah ledakan terdengar ketika pedang kayu itu menembus 3 inci penuh ke dalam perisai. Gemuruh terdengar ketika mencoba menembus lebih jauh, tetapi gagal. Bahkan, karena terlalu banyak kekuatan yang diberikan, retakan mulai menyebar di atas pedang. Sesaat kemudian, sebuah letupan terdengar ketika seluruh pedang kayu hancur berkeping-keping yang perlahan melayang ke tanah. Mata pria muda kurus itu melebar, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Energi spiritualnya sangat habis, benda sihirnya hancur, dan dia sangat marah hanya pingsan. Saat Li Qinghou menyaksikan adegan itu, wajahnya semakin tidak sedap dipandang. Sambil tertawa masam, Tetua San melangkah maju, memberi isyarat agar orang-orang datang membawa pemuda kurus itu pergi, dan kemudian menyatakan Bai Xiaon pemenangnya. "Ah, dia membiarkanku menang?" kata Bai Xiaon saat lampu perisai di sekitarnya memudar. Terlihat sangat khusyuk, dia membusungkan dadanya dan menggenggam kedua tangannya di belakang, tampak seperti seorang terpilih. Adapun pemuda kurus itu, saat dia dibawa pergi, dia tampaknya mendengar kata-kata Bai Xiaon, sadar kembali, batuk seteguk darah lagi, dan kemudian pingsan lagi. Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaon menoleh ke Tetua San dan menggenggam tangan. Lalu dia menjentikan lengan bajunya dan berjalan keluar dari arena. Para murid sekte luar yang datang untuk menonton kompetisi mengambil semuanya dengan cukup baik. Paling-paling, mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Adapun kontestan, mereka melihat Bai Xiaon dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Itu terutama berlaku bagi orang-orang yang telah memenangkan pertandingan masing-masing. Ketika mereka membandingkan kondisi pria muda kurus saat ini dengan Bai Xiaon, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa perlu untuk berjaga-jaga. Kompetisi berlanjut, dan segera sisa pertandingan selesai. Dari 20 peserta asli, setengahnya telah dieliminasi untuk menghasilkan 10 besar saat ini. Itu termasuk Du Lingfei, Chen Xiang, dan Bai Xiaon, yang berdiri di sana, dagu menjulur keluar, melihat sekeliling pada 10 pesaing teratasnya. Dalam hati, dia berkata, "Yang harus aku lakukan adalah memenangkan satu pertandingan lagi dan kemudian aku akan berhasil." Melihat harapan tepat di depannya, dia merasa sangat bersemangat. Tetua San mengamati 10 kontestan, tatapannya tertuju pada Bai Xiaon sejenak sebelum berkata, "5 besar sekarang akan dipilih. Apakah kalian bertuju? Silakan melangkah maju untuk memilih kelereng kamu." Kali ini, Bai Xiaon bergegas menjadi yang pertama dalam barisan, dan mengeluarkan marmer dengan nomor 2 tertulis di atasnya. Setelah itu, ia segera berbalik untuk mempelajari sesama pesaingnya.
Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk menggambar marmer. Setelah itu Tetuasan mengumumkan bahwa dua pejuang pertama akan memulai pertandingan mereka. Bai Xiaon bergabung dengan seorang pria kekar dan berotot yang, setelah melihat siapa yang ia lawan, mulai tertawa keras. Orang lain mungkin takut pada pertahananmu, tapi aku tidak peduli sama sekali tentang mereka. Aku juga mahir dalam pertahanan, jadi mari kita tunggu dan lihat siapa di antara kita yang bisa bertahan lebih lama. Sambil tertawa, pria itu menampar tasnya untuk menghasilkan perisai. Setelah menanamkannya dengan energi spiritual, perisai itu tumbuh lebih besar dan mulai memancarkan cahaya kuning yang benar-benar mengelilingi pria itu. Tapi pria itu belum selesai. Menderu, daging dan ototnya mengembang, dan dia bahkan tumbuh beberapa inci lebih tinggi. Seluruh adegan itu cukup mengejutkan. Aku tidak bisa percaya sihir tempat tubuhnya. Perisai kecil itu terlihat familiar. Jangan beritahu aku itu daun Leak Shield. Hal-hal itu berharga 9.000 poin. Semua orang terkejut, dan untuk Bai Xiaon, alisnya berkerut. Ketika Tetuasan melihat apa yang terjadi, dia menganggukkan kepalanya sedikit, matanya bersinar dengan ekspresi pujian. Beralih ke Li Qinghou, dia berkata, "Ya anak ini adalah Li Shan, tingkat kelima Qi kondensasi. Dia akan menjadi lawan yang sulit, karena dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi, ditambah memupuk sihir tempat tubuh. Tidak hanya dia sangat kuat, dia juga unggul dalam pertahanan." Li Qinghou sedikit mengangguk, lalu menatap Bai Xiaon. Bai Xiaon sedang mempelajari tubuh yang berubah dari pria kekar itu, dan perisai yang dimilikinya. Dia mengenali perisai dari kunjungannya ke pavilion harta, dan meskipun dia tidak yakin persis berapa banyak poin jasa yang diperlukan, kerutannya semakin dalam. Semua orang yang menonton kompetisi tampaknya sangat tertarik untuk mencari tahu apa yang akan terjadi, terutama para murid lain dalam kompetisi, yang jelas senang untuk menertawakan kemalangan orang lain. Murid berkulit putih itu benar-benar beruntung. Ya, dia sangat beruntung sebelumnya, itu saja. Sekarang dia menghadapi lawan yang kuat seperti ini, dia secara alami akan dipukuli kembali ke tempatnya. Saat para penonton membahas perkembangan, pria kekar tersenyum ganas dan kemudian mulai melangkah cepat menuju Bai Xiaon. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Aku mengalahkan murid terakhir yang aku lawan bahkan tanpa menggambar senjata. Tinjuku adalah teknik sihir paling kuat yang aku miliki. Pria itu mempercepat, menyebabkan angin bertiup. Saat dia mendekat, mata Bai Xiaon berkilauan dan dia tiba-tiba melambaikan jarinya, menyebabkan pedang kayu kecilnya terbang keluar dari tasnya. Tanpa jeda sedikit pun, itu melesat di depan Bai Xiaon menuju pria kekar. Saat menebas ke arahnya, pedang Qi dibangun selama puluhan meter di sekitar pedang, menyebabkan suara gemuruh bergema. Wajah lelaki kekar itu jatuh, dan kulit kepalanya kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Matanya melebar saat sensasi intens krisis menerpa dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia jatuh ke dalam retret. Mengaum, dia melambaikan kedua tangannya, mengirim perisainya untuk memblokir pedang. Ledakan terdengar saat pedang kayu dan perisai kecil itu saling menabrak. Namun, perisai itu tidak melakukan apapun untuk bahkan memperlambat pedang kayu. Itu hancur berantakan, dan pedang kayu terus menuju pria kekar itu. Wajah pria itu dipenuhi dengan kejutan, bahkan jika dia mampu menghindar lebih cepat, itu tidak ada gunanya. Pedang terbang itu menimpa dirinya dalam sekejap mata, menyebabkan angin dingin menerpa wajahnya. "Aku menyerah," teriaknya tanpa ragu, suaranya naik beberapa oktav ketika dia jatuh ke tanah. Suara mendengung bisa terdengar ketika pedang kayu berhenti tepat di depan dahi pria itu, lalu berbalik dan terbang kembali ke tas memegang Bai Xiaon. Bai Xiaon berkedip, juga agak kaget dengan pedang kayu. Sebelumnya, dia hanya berlatih dengan itu, dan tidak tahu itu sangat kuat. Dan itu bahkan sebelum dia mulai menggunakan Likeness in Heaviness. Setelah mendongak berpikir sejenak, dia menjulurkan rahangnya, melipat tangannya di belakang, dan menatap pria kekar itu dengan dingin. Wajah lelaki itu pucat pasi, namun ia tetap tidak ingin mundur. Merangkap berdiri, dia memelototi Bai Xiaon dan berkata, menggunakan kekuatan item sihir tidak dianggap sebagai kemenangan, aku tidak menerima ini sebagai kekalahan." Dengan itu, pria itu berbalik dan berjalan keluar dari arena. Tetuasan memandang Bai Xiaon, juga kagum dengan kekuatan pedang kayu. Namun, dia tidak mengatakan hal lain untuk mengumumkan bahwa Bai Xiaon adalah pemenangnya. Hahaha, Bai Xiaon tertawa pada dirinya sendiri. Dalam pertempuran berikutnya aku akan langsung menyerah. Aku menjadi seorang kultivator untuk hidup selamanya, bukan? Semua pembunuhan dan pertempuran ini terlalu biadab. Bukan itu yang dilakukan Bai Xiaon. Bai Xiaon meninggalkan arena, merasa luar biasa karena telah memenuhi persyaratan Li Qinghou untuk masuk ke 5 besar. Mata Li Qinghou juga tertuju pada Bai Xiaon.
Meskipun semua orang telah fokus pada betapa luar biasanya pedang terbang itu, Li Qinghou sama sekali tidak memperhatikan hal itu. Dia telah menyaksikan keterampilan dan kemudahan yang Bai Xiaon mengendalikan pedang terbang. Melihat Bai Xiaon telah memenangkan pertandingan lain, kerumunan mulai menghela nafas secara emosional. Ah, orang ini pasti kaya. Itu sebabnya dia punya pedang kayu yang luar biasa. Hamemha. Jika dia punya senjata lain, dia pasti tidak akan menang. Perangkat magis tidak ada hubungannya dengan kultivasi kamu. Pertama dia menggunakan jimat itu, lalu pedang itu. Sayang sekali. Dia pasti akan bangkrut pada akhirnya. Ngomel itu tidak berlangsung lama. Pertempuran berikutnya segera berlangsung. Du Lingfei bertarung melawan musuh dengan basis budidaya yang luar biasa. Itu adalah pertarungan yang sengit, tetapi Du Lingfei tidak menggunakan spanduknya. Sebaliknya, dia menggunakan pedang terbang. Mereka bertarung bolak-balik dengan cara yang mempesona sampai tiba-tiba, pedang terbang Du Lingfei melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa untuk muncul langsung di depan lawannya. Kecepatan seperti itu jauh melampaui apa yang dapat dikontrol oleh murid biasa, membuat para hadirin menjadi gempar ketika orang-orang menyadari apa yang mereka lihat. Aku tidak bisa percaya ini cahaya dalam berat. Du Lingfei sebenarnya telah mencapai pencerahan dari tahap itu. Itu ringan dalam berat? Jauh di dalam mata Tetua San, kilau persetujuan bisa dilihat ketika dia memandang Du Lingfei. Li Qinghou juga mengangguk. Chen Xiang terkejut, dan kebanyakan orang yang berhasil masuk 10 besar memiliki reaksi yang sama. Adapun lawannya, dia terkekeh pahit dan menggenggam tangan untuk mengakui. Du Lingfei berdiri di sana di arena, melihat sekeliling dengan bangga. Menggenggam tangan ke arah Li Qinghou dan Tetua San, dia meninggalkan arena. Kerumunan masih gempar. Namun, Bai Xiaon dibiarkan berdiri di sana, berkedip. Tingkat kecepatan itu dianggap sebagai cahaya dalam berat? Pikirnya, heran. Saat Du Lingfei dengan bangga meninggalkan arena, sedikit keringat terlihat mengalir di wajahnya. Meskipun berada di lingkaran besar tingkat kelima Ki kondensasi, bertarung dua pertempuran berturut-turut cukup menguras energi spiritualnya. Itu terutama benar dari pertempuran tadi, di mana lawannya memiliki kecakapan pertempuran yang tidak biasa. Pada akhirnya, dia terpaksa melepaskan sihir Likeness in Heaviness-nya, yang bahkan lebih menguras energi spiritualnya. Begitulah cara dia mendapatkan kemenangan. Tujuannya adalah tempat pertama, dan dia tahu bahwa lawan berikutnya hanya akan lebih kuat. Karena kompetisi sekte khusus ini tidak diatur dengan ketat, ia tidak akan punya banyak waktu untuk beristirahat sebelum pertarungan berikutnya. Karena itu, dia segera mengeluarkan pil obat yang dia konsumsi, lalu menutup matanya dan mulai memanfaatkan waktu untuk pulih. 5 besar sekarang terdiri dari Bai Xiaon dan Du Lingfei, serta Chen Xiang. Pada akhirnya, ada dua pemuda lainnya, keduanya memiliki basis budidaya yang mendalam di tingkat kelima Ki kondensasi. Saat ini, semua orang sedang dalam proses memutar basis kultivasi mereka, mengambil keuntungan dari setiap kesempatan untuk mengisi kembali energi spiritual. Hanya Bai Xiaon yang tampaknya tidak menghabiskan energi spiritual sama sekali. Bahkan, dia bahkan berdiri di samping sambil menguap. Ketika semua orang yang tersingkir dari kompetisi melihat itu meninggalkan mereka dengan keinginan untuk mengalahkannya. Sekarang dia telah memenuhi permintaan Li Qinghou untuk masuk ke 5 besar, dia tidak peduli sama sekali tentang sisa kompetisi. Mencoba menekan kebosanannya, dia melihat keempat pesaing top 5 lainnya, terutama Du Lingfei, merenungkan bahwa jika kecepatan yang baru saja dilepaskannya dihitung sebagai Likeness in Heaviness, maka dia pasti jauh melebihi itu. Sayang sekali dia memiliki aura yang sangat mematikan. Mengapa seorang gadis yang baik seperti itu menjadi begitu berjuang dan membunuh? Jangan bilang bahwa semua gadis yang berlatih kultivasi immortal adalah orang aneh seperti ini. Yao Xinqi sangat bangga, dan Hou Xiaomei terlalu murung. Bai Xiaon menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan berpaling dari Du Lingfei ketika dia tampaknya merasakan bahwa dia sedang menatapnya. Tiba-tiba matanya tersentak membuka untuk menatapnya dengan dingin. Sejauh menyangkut Du Lingfei, Bai Xiaon bahkan tidak layak untuk dipikirkan. Setelah menonton dua pertarungan pertamanya, dia berpendapat bahwa dia telah melakukan kemenangan yang beruntung, yang menyebabkan cemoohan di hatinya tumbuh lebih kuat. Yahwel, kamu berani menatapku, kan? Bai Xiaon segera menghentikan gerakan memalingkan muka. Sebaliknya, matanya membelalak saat dia melotot ke arah Du Lingfei. Kontes menatap tidak ada hubungannya dengan pertempuran dan pertumpahan darah, jadi sejak usia muda, dia telah bertemu beberapa orang yang bisa mengatasinya. Du Lingfei mengerutkan kening. Adapun pengagum yang berkerumun di belakangnya, mereka sangat kesal dan melemparkan tatapan tajam ke arahnya. Namun, melihat begitu banyak mata menatapnya, dan mengingat bahwa beberapa dari mereka sangat galak, Bai Xiaon berdeham.
Dia hanya memiliki dua mata, jadi bagaimana mungkin dia bisa cocok? Ya, mereka memiliki angka di pihak mereka. Dan selain itu, pria sejati tidak berkelahi dengan gadis-gadis. Dengan harum, dia membuang muka. Sekitar waktu itu, suara tetuasan terdengar di seluruh arena. Sangat bagus, kalian semua. Kompetisi ini berjalan sangat baik sejauh ini. Dan sekarang, kami akan terus mempersempit pesaing. Apakah kalian berlima melangkah maju dan memilih marmer? Salah satu kelereng itu adalah tiket masuk gratis ke atas 3. Sambil tersenyum, tetuasan menghasilkan tas itu lagi. Kali ini, Chen Xiang adalah yang pertama. Setelah mengeluarkan marmer, dia mengerutkan kening. Marmernya tertulis nomor 4. Du Lingfei berikutnya, yang mendapat marmer nomor 2. Dua murid Outer Sect lainnya mendapat nomor 1 dan 3 masing-masing. Bai Xiaon bahkan tidak perlu menggambar marmer. Marmer yang tersisa adalah jalan bebas hambatan. Mata Bai Xiaon berbinar, dan dia terkekeh. Dia mengambil tempatnya di luar arena pertempuran, lengan terlipat, merasa benar-benar santai saat dia bersiap untuk menonton Du Lingfei dan yang lainnya. Dia bahkan tidak berencana untuk melanjutkan kompetisi, tetapi sekarang dia tidak perlu melakukan apa-apa dan dia sudah berada di 3 besar. Keberuntungan adalah bagian besar dari kekuatan. Pikirnya, merasa cukup senang dengan dirinya sendiri. Keberuntungan itu menyebabkan beberapa anggota audiens menatapnya dengan ekspresi yang bahkan lebih aneh di wajah mereka. Sebagian besar dari mereka benar-benar tidak tahan menerima situasi, terutama para murid lain yang telah tersingkir, yang hatinya dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Baiklah, baiklah, dia menggunakan item ajaib untuk masuk ke 5 besar, tapi kemudian dia benar-benar mendapat izin masuk gratis ke 3 besar. Betapa tercela. Faktanya, tidak pernah ada seseorang yang tercela seperti ini yang pernah muncul di kompetisi. Chapter 32. Bukan hanya penonton. Bahkan Du Lingfei merasa sedikit cemburu dengan betapa beruntungnya mendapatkan Bai Xiaon. Itu sama dengan Chen Xiang. 4 orang lainnya yang telah mencapai 5 besar semuanya sudah menghabiskan banyak energi. Jika mereka berhasil mendapatkan marmer kosong, itu akan memberi mereka sedikit ruang untuk beristirahat, yang akan menjadi keuntungan besar selama sisa pertempuran. Tetua San memandang Bai Xiaon dan tersenyum, sedangkan ekspresi Li Qinghou tetap sama seperti sebelumnya. Bai Xiaon tampak bersemangat saat putaran pertarungan berikutnya dimulai. Lawan Du Lingfei adalah murid yang ganas yang sering meninggalkan sekte itu dalam misi untuk membunuh binatang buas, dan tipe orang yang terbiasa melihat banyak pertumpahan darah. Di sisi lain, keterampilan Du Lingfei dengan Likeness in Heaviness cukup menginspirasi. Tidak hanya itu memberinya kemampuan pertahanan yang kuat, tetapi dia juga bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa. Penonton benar-benar fokus pada pertandingan, dan sesekali, oos, dan ahs dapat didengar. Kedua pejuang jelas dalam bahaya terluka, namun, ada suara tertentu yang berteriak, memimpin dalam sorakan. Wah, gerakan pedang yang bagus. Lihat serangan Dragon Tail terbalik itu. Oh tidak, lihat di belakangmu. Cepat, lihat di belakang kamu. Rah. Bai Xiaon benar-benar tersedot untuk menonton pertarungan, ke titik di mana ia bahkan mulai bertepuk tangan pada poin-poin penting. Itu juga bukan tindakan. Dia benar-benar terkesan dengan kinerja Du Lingfei, dan sekarang, dia lupa bahwa dia sebenarnya adalah salah satu pesaing. Ketika Tetua San melihat apa yang terjadi, dia terbatuk dengan datar. Wajah Li Qinghou benar-benar tanpa ekspresi, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah mengangkat bahunya. Bagaimanapun, Bai Xiaon telah menyelesaikan tugas yang ditugaskan. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Du Lingfei tidak punya waktu untuk gangguan. Dia fokus sepenuhnya untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar, dan setelah menggunakan Likeness in Heaviness 3 kali, dia akhirnya mendapatkan kemenangan. Namun, dia akhirnya menghabiskan lebih dari setengah energi spiritualnya. Berkeringat, dia baru saja akan keluar dari arena untuk beristirahat sedikit, ketika dia mendengar Bai Xiaon mendukungnya. Lalu dia berpikir tentang betapa sangat sulit baginya untuk masuk ke 3 teratas, sedangkan Bai Xiaon melakukannya tanpa usaha sama sekali. Iritasi muncul dalam hatinya, dan dia berharap dia bisa meledakannya dengan serangan kuat saat itu juga. Ketika Bai Xiaon memperhatikan bahwa Du Lingfei memelototinya dengan marah, dia berkedip beberapa kali, merasa agak tersinggung. Kemudian dia melotot ke arahnya, yang sepertinya mendorong Du Lingfei ke titik di mana dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Pertarungan berikutnya Chen Xiang sedikit lebih lancar. Namun, ia masih berjuang untuk waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar, dan menghabiskan sedikit energi spiritual. Dia juga merasa sangat iri pada Bai Xiaon. Kami sekarang memiliki 3 teratas. Kalian bertiga adalah Outer Sect, Celebrity, Tetua San berdeham.
Silakan datang untuk menentukan perintah pertempuran. Kali ini, marmer nomor 3 dianggap sebagai marmer kosong. Siapapun yang mengambilnya akan langsung maju ke pertandingan final. Itetuasan melambaikan tangannya, menyebabkan tas muncul sekali lagi. Chen Xiang adalah yang pertama dalam barisan kali ini, dan ketika dia mengeluarkan marmer dan melihat nomor 2 tertulis di sana, dia menghela nafas dan melangkah ke samping. Du Lingfei menarik napas dalam-dalam saat dia melangkah maju. Tapi kemudian dia berhenti di tempatnya dan berbalik dengan dingin ke Bai Xiaon. "Kamu duluan," katanya dingin. Bai Xiaon, yang telah menonton perkelahian yang menarik sepanjang waktu ini, tidak menolak. Dia merogoh tas saat Du Lingfei memandang dengan ekspresi dingin. Bukan hanya dia yang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, semua mata di antara penonton tertuju pada Bai Xiaon. Bahkan Tetua San dan Li Qinghou menjulurkan leher mereka. Menjadi fokus perhatian dengan cara ini menyebabkan Bai Xiaon merasa sedikit malu. Sebenarnya, dia bahkan tidak terlalu peduli marmer mana yang dia tarik, namun ketika akhirnya dia melepaskan tangannya, matanya membelalak karena terkejut. Nomor 3. Bai Xiaon kembali menatap Du Lingfei, terbatuk datar, dan berkata, hei, kamu memintaku untuk pergi dulu." Mata bersinar dengan ganas, Du Lingfei mengepalkan tangannya dan menatap Bai Xiaon dengan membunuh. Dadanya naik saat dia menarik napas panjang, sepertinya dia hampir meledak. Mata Chen Ziang melebar, dan rahangnya ternganga. Gagasan tentang seseorang yang sangat beruntung hanya melebihi imajinasinya. Sekali lagi, Bai Xiaon akan melewatkan seluruh pertandingan. Ketika para murid di sekitarnya melihat marmer di tangan Bai Xiaon, mereka tidak bisa menahan diri. Seketika, keributan besar terjadi. Dia maju secara otomatis lagi. Namanya Bai Xiaon, kan? Bagaimana? Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Dia mendapat marmer kosong 2 kali berturut-turut. Betapa tidak tahu malu orang ini. Dia belum melakukan apa-apa, namun berhasil sampai ke pertandingan final. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa mencapai final? Sialan, jika aku seberuntung itu, aku bisa melakukan hal yang sama. Semua orang gempar, dan orang-orang yang tersingkir dari kompetisi sebelumnya tampak sangat iri. Tetua San ragu sejenak dan kemudian memandang Li Qinghou. Li Qinghou menghela nafas panjang, dia harus mengakui bahwa Bai Xiaon benar-benar beruntung. Dalam pikiran Bai Xiaon, tidak ada alasan bagi orang banyak untuk bereaksi sedemikian rupa. Sambil tersenyum canggung, dia bergegas keluar dari arena, berdiri di luar dengan ekspresi malu di wajahnya. Lagi pula aku berencana untuk menyerah," pikirnya, memandang dengan ragu pada marmer di tangannya. Du Lingfei mengambil napas dalam-dalam untuk menekan iritasi ekstremnya. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat ke arah Chen Xiang, secara bersamaan menyelesaikan kinya dan menjernihkan pikirannya. Dia telah melakukan pekerjaan rumahnya di Chen Xiang, dan tahu bahwa dia adalah lawan yang sangat kuat. Chen Xiang tersenyum pahit, mengambil napas dalam-dalam saat dia balas menatap Du Lingfei. Setelah menatap beberapa saat, mereka langsung beraksi. Hampir seketika, Buming dan Poni mulai berdering. Ini sebenarnya pertarungan paling spektakuler di seluruh kompetisi sejauh ini. Chen Xiang meletus dengan kekuatan penuhnya, pergi sejauh membuang beberapa biji, yang kemudian dia mengkatalisasi menjadi tanaman dewasa dengan kekuatan serangan. Ketika Bai Xiaon melihatnya menggunakan keterampilannya dalam tanaman dan tumbuh-tumbuhan sedemikian rupa, matanya berkilauan. Adapun Du Lingfei, dia menggunakan Likeness in Heaviness untuk mengirim pedangnya yang bersiul di udara. Setelah mereka bertarung sebentar, dia kemudian menghasilkan pedang kayu, yang berputar-putar bersamaan dengan pedang terbang biasa, mengubah medan perang menjadi pemandangan yang bahkan lebih spektakuler dari sebelumnya. Mereka berdua tidak bisa terus menggunakan kartu truf mereka untuk waktu yang lama, dan dengan cepat kehabisan energi spiritual. Pertempuran hanya terus bertambah pahit. Bai Xiaon menonton dengan penuh semangat, rejan dan berteriak sepanjang waktu. Pertempuran berlangsung selama sekitar 1 jam, sampai ledakan besar terdengar ketika Du Lingfei mendorong pedang kayu begitu keras sehingga meledak. Fragmen yang dihasilkan kemudian didorong oleh Likeness in Heaviness dalam serangan besar yang tidak bisa dihindari oleh Chen Xiang. Dia terpaksa mundur dan akhirnya menggunakan semua energi spiritualnya. Akhirnya, dia menghela nafas dan kebobolan. Para murid sekte luar sekitarnya cukup terkesan dengan pertempuran yang intens, dan mata mereka berkilau kagum saat mereka menatap Du Lingfei. Mereka sekarang sepenuhnya yakin betapa menakjubkannya dia. Adapun Chen Xiang, reputasinya juga meningkat karena pertarungan. Meskipun dia kalah, dia yakin akan menjadi lebih terkenal di masa mendatang. Tetua San tampak cukup senang, dan bahkan mempertimbangkan untuk menjadikan Du Lingfei sebagai murid pribadi.
Pada saat yang sama, tidak peduli bagaimana kompetisi berakhir, nama Bai Xiaon juga pasti akan menyebar. Saat Chen Xiang berseru bahwa dia kebobolan, Du Lingfei merosot di tengah arena, wajahnya pucat. Dia bergoyang-goyang dalam kelelahan, energi spiritualnya hampir sepenuhnya habis. Mengambil napas dalam-dalam, dia menghasilkan beberapa pil obat yang langsung dikonsumsi. Namun, dia tahu bahwa pil hanya akan mengisi begitu banyak, dan dia hanya bisa pulih sepenuhnya dengan duduk bersila dalam meditasi selama beberapa jam. Bagaimanapun, dia baru saja bertarung 4 pertempuran berturut-turut. Namun, menurut aturan kompetisi jenis ini, para murid tidak diberi banyak waktu untuk istirahat. Bagaimanapun, itu hanyalah kompetisi skala kecil. Bai Xiaon, keluar dari sini, kata Du Lingfei dengan gigi terkatup. Matanya berkilau dengan cahaya ganas saat dia melihat Bai Xiaon berdiri di luar arena. Dia ingin mengambil keuntungan dari sedikit energi spiritual yang dia miliki untuk mengalahkan Bai Xiaon yang terkutuk ini, yang memasuki pertandingan final hanya karena keberuntungan semata. Segera setelah kata-kata itu keluar dari mulut Du Lingfei, semua orang yang hadir berpaling untuk melihat Bai Xiaon, ingin menertawakan kemalangannya. Dalam benak mereka, bahkan jika Du Lingfei lelah, Bai Xiaon hanya meraih kemenangan secara kebetulan, dan dia akan dapat mengalahkannya dengan mudah tidak peduli keadaan apapun. Bai Xiaon mengerjap beberapa kali, lalu memandang Du Lingfei yang berdiri di sana dengan goyah, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar bisa menempati posisi pertama. Inilah saatnya Bai Xiaon akhirnya menjadi sangat terkenal. Begitu aku pergi ke sana dan menggunakan likeness in happiness aku, maka semua orang akan benar-benar kaget. Mengangkat dadanya dengan bangga, dia melangkah ke arena, membayangkan adegan semua orang bereaksi kaget atas kemenangannya. Namun, begitu kakinya menyentuh, mata Du Lingfei berkedip dengan dingin, dan dia tiba-tiba melakukan gerakan mantra dan menunjuk. Seketika, pedangnya melayang ke arah Bai Xiaon. Sebuah udara brutal terpancar dari pedang terbang, mengirimkan dingin yang intens ke segala arah. Jelas serangan yang satu ini didukung oleh semua energi spiritual yang bisa dikerahkan Du Lingfei, menyebabkan pedang memancarkan tekanan yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Du Lingfei terbang ke udara di belakang pedang, hampir seolah-olah dia akan bergabung dengan itu dan menjadi satu. Ledakan terdengar saat pedang melaju ke arah Bai Xiaon dengan kecepatan yang mengejutkan, kecepatan yang jauh melebihi kecepatan yang dia gunakan saat bertarung dengan Chen Xiang. Suara bersiul menusuk bergema saat itu menjadi sinar prismatik yang membosankan Bai Xiaon. Semua orang yang menonton benar-benar terkejut oleh gerakan pedang, dan mulai menangis karena terkejut. Pedang kesendirian, terbang abadi. Aku tidak percaya Tetua Sister Du benar-benar menggunakan mantra pedang itu. Mata Tetua San bersinar terang, dan Li Qingho mengangguk. Keduanya bisa mengatakan bahwa Du Lingfei sebenarnya tidak pernah berhasil melepaskan mantra pedang ini. Namun, pada titik ini dalam pertempuran, ketika energi spiritualnya hampir habis, dia berhasil. Menggunakan sedikit energi terakhirnya, dia nyaris berhasil melepaskan mantra pedang. Dengan meletakkan segala sesuatu di telepon, dia mendapatkan pencerahan mantra pedang. Jika Li Qingho, mata berkilau karena kekaguman. Du Lingfei ini tidak buruk. Dia sebenarnya tampak lebih cocok untuk budidaya Green Crest Peak. Semua murid sekte luar sepenuhnya terguncang. Segalanya tampak berubah menjadi kabur, kecuali Du Lingfei dan pedang terbangnya, yang bergabung menjadi gambar yang sangat jelas. Pedang bersiul di udara, diikuti oleh pengguna pedang, menjadi serangan yang kuat. Du Lingfei tampak kelelahan, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia sangat yakin bahwa gerakan pedang ini akan mengamankan kemenangannya. Dalam waktu yang hampir bersamaan persis bahwa pedang terbang dan Du Lingfei mendekat pada Bai Xiaon, murid-murid Bai Xiaon mengerut. Suara gemuruh kemudian bergema saat semua aset pertahanannya yang banyak meledak keluar lapis demi lapis, termasuk liontin batu giok dan semua jimat. Pada saat yang sama, ia terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Pedang terbang itu jelas bukan benda biasa, dan dengan cepat mulai menembus perisai. Itu menusuk lapisan demi lapisan, meruntuhkan semua perisai pertahanan sampai benar-benar mencapai Bai Xiaon sendiri. Namun, pada titik itu, sepertinya tidak banyak energi yang tersisa. Sebelum itu benar-benar bisa menusuknya, itu macet. Bahkan ketika dia terbang mundur, pedang menjaga kecepatan, adalah mungkin untuk melihat lapisan pakaian kulit yang dia kenakan. Ketika para penonton menyadari ini, rahang mereka jatuh, dan mereka tersentak. Bai Xiaon memiliki begitu banyak pertahanan. Seberapa takut kematiannya orang ini? Apakah ini benar-benar layak? Dia benar-benar menggunakan benda sihir dan jimat untuk kompetisi kecil seperti ini? Dan di atas semua itu ia mengenakan baju kulit. Wajah Du Lingfei pucat pasi saat dia melihat Bai Xiaon melarikan diri seperti kelinci yang ekornya baru saja diinjak.
Bukan hanya dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, pedangnya juga masih tersangkut di pakaiannya. Sambil menggertakkan giginya, dia melakukan gerakan mantra dan menunjukkan dalam upaya untuk menyeret pedang terbang kembali kepadanya. Namun, dia memiliki energi spiritual yang sangat sedikit sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah membuatnya sedikit gemetar. Dia mencoba untuk terakhir kalinya, tetapi bahkan ketika dia mencoba mengedarkan energi spiritualnya, darah mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, di mana dia berdiri terhuyung-huyung sejenak sebelum jatuh ke bawah untuk duduk di atas tanah. Wajahnya pucat pasi, dan energi spiritualnya benar-benar terkuras. Dalam hatinya, dia merasa bahwa itu adalah ketidakadilan yang besar. Dia telah berjuang begitu keras untuk masuk ke dua teratas, sedangkan Bai Xiaon hampir tidak melakukan apa-apa. Faktanya, dia bahkan belum menggunakan energi rohaninya. Kemarahannya dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Mengertakkan giginya, dia menatap Bai Xiaon dengan penuh pembunuhan, berharap dia bisa membunuhnya beberapa kali. Bahkan, jika dia punya energi, dia akan pergi dan menggigitnya. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam saat ia melaju mundur-mundur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Du Lingfei akan benar-benar menggunakan gerakan seperti yang dia lakukan. Tanpa diduga, semua pertahanannya telah ditusuk. Fudge, itu hal yang baik, aku berpikir jernih dan mengenakan 8 jaket kulit. Dia menatap pedang terbang yang menempel di bahunya. Sekarang benar-benar tanpa energi, dan terjebak dengan cepat di dalam semua lapisan kulit. Pada saat itu benar-benar mencapai kulitnya, tidak ada yang tersisa untuk mendorongnya lebih jauh. Lebih jauh lagi, berkat kulit yang tidak mati, ketika itu benar-benar menyentuhnya, itu bahkan tidak cocok dengan gigitan nyamuk. Takut berlama-lama di dalam hatinya, Bai Xiaon menatap pedang itu dan kemudian dengan hati-hati menariknya keluar. Lalu dia melirik Du Lingfei, yang duduk di sana terengah-engah. Tetua Sister, kamu tidak seharusnya membuang harta karunmu seperti ini. Apakah kamu menginginkan pedang ini atau tidak? Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan menerimanya. Terlihat sangat senang, ia memasukkan pedang terbang ke dalam tasnya yang dipegang, lalu mengeluarkan pedang kayunya sendiri. Saat dia hendak melancarkan serangan, orang-orang di kerumunan mulai berteriak dengan khawatir. Melihat Bai Xiaon mengambil pedang terbangnya menyebabkan mata Du Lingfei ditembak dengan darah. Kamu? Katanya. Tepat saat dia akan membalik sepenuhnya, dia pingsan. Dia adalah orang kedua dalam kompetisi yang pingsan karena Bai Xiaon. Apa yang kamu pergi dan pingsan? Bai Xiaon menatap Du Lingfei yang tidak sadar, dan kemudian kembali ke pedang kayu kecilnya. Akhirnya, dia mengangkat bahu. Chapter 33. Para murid sekte luar sekitarnya, terutama yang telah tersingkir dari kompetisi sejak awal, menatap Bai Xiaon dengan marah. Banyak orang bahkan mulai berteriak. Tak tahu malu. Kamu benar-benar tak tahu malu, Bai Xiaon. Memenangkan itu tidak masuk hitungan dan kita semua tahu itu. Mendiskualifikasi dia. Semua orang bergabung bersama dalam kemarahan mereka, menyebabkan Bai Xiaon langsung gelisah karena ketakutan. Dia juga menyadari bahwa memamerkan kemampuan Likeness in Heaviness-nya tidak akan mengurangi kemarahan orang banyak, dan pada kenyataannya, berpotensi menyebabkan konsekuensi yang lebih buruk, dan menyebabkan mereka memanggilnya bahkan lebih tak tahu malu. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk melihat Tetua San. Tetua San, aku mendapat tempat pertama, kan? Bisakah kamu maju dan mengumumkannya? Tetua San tersenyum kecut sebagai jawaban. Adapun Li Qinghou, dia menghela nafas, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa mengharuskan Bai Xiaon bergabung dengan kompetisi akan menghasilkan dia menempati posisi pertama. Tetua San menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Kurasa aku juga. Bai Xiaon telah menempati posisi pertama dalam kompetisi. Sebagai tanggapan, semua orang menatap Bai Xiaon dengan marah. Bai Xiaon berpendapat bahwa dia sebenarnya cukup kuat, tetapi mengingat berapa banyak orang, hatinya mulai berdenyut ketakutan. Tepat ketika dia hendak keluar dari arena dan meninggalkan lokasi berbahaya ini, Du Lingfei, dengan bantuan beberapa orang yang melihatnya, sadar kembali dan duduk kembali. Terengah-engah, dia melotot marah ke Bai Xiaon, mengertakkan giginya, dan kemudian menangis, Bai Xiaon, aku menolak mengakui kekalahan. Kamu mungkin menempati posisi pertama, tetapi itu hanya karena aku membiarkan kamu memilikinya. Dan itu tidak mengubah betapa aku membencimu. Apa kamu berani bertarung lagi? Bai Xiaon tertawa kecil dan terus berjalan. Dalam benaknya, dia akan gila untuk bertarung dengan wanita gila ini lagi. Selain itu, apa yang akan terjadi jika dia pingsan lagi? Aku tidak akan bertarung denganmu dengan sihir, jelanjutnya. Selain itu, sebagai murid sekte luar, kami berdua apotek magang dari Fragrant Cloud Peak.
Mengapa kita tidak bersaing dalam keterampilan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan? Du Lingfei memelototi Bai Xiaon sepanjang waktu, dan ketika dia berbicara, kata-katanya diucapkan perlahan dan tegas. Jika kamu menang, kamu bisa menyimpan Pinewot Sword milikku. Tetapi jika kamu tidak setuju, maka kamu akan menyesalinya. Bai Xiaon berhenti berjalan. Setelah mendengar keterampilan dengan tanaman dan vegetasi yang disebutkan, dia tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat kembali ke Du Lingfei. Melihat bahwa Bai Xiaon telah berhenti dan tampaknya ragu-ragu, dia menolak dorongan untuk melepaskan serangan buas, dan dengan cepat melanjutkan, Bai Xiaon, jika kamu dapat mengalahkan aku dalam hal keterampilan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, maka kamu bahkan dapat memiliki Cloud Soaring ini dupa. Dengan itu, dia menghasilkan sebatang dupa ungu kebiruan. Begitu dupa muncul, ia mulai berdenyut dengan energi spiritual, dan mata murid-murid sekte luar sekitarnya langsung berkilau karena iri. Obat roh tingkat 1. Cloud Soaring Dupa, ini adalah obat semangat tingkat 1 yang sangat luar biasa. Pasti sangat mahal, dan bermanfaat bagi siapapun di bawah tingkat ke-7 Qi kondensasi. Du Lingfei pasti telah menghabiskan banyak poin jasa untuk itu dalam persiapan untuk keluar dari tingkat ke-5 Qi kondensasi. Keahlian Tetua Sister Du dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan membuatnya masuk ke dalam 20 besar dari 3 prasasti batu pertama di luar 10.000 paviliun obat-obatan. Bai Xiaon pasti akan kalah. Bai Xiaon langsung mengenali Cloud Soaring Incense, yang telah dia baca ketika mempelajari pengantar Cloud Soaring Grass di volume ketiga tanaman dan vegetasi. Dia langsung tergerak, dan itu bahkan sebelum dia mendengar semua orang menyebutkan bahwa Du Lingfei hanya berada di 20 besar pada prasasti batu. Setelah itu matanya bersinar. Mengambil beberapa langkah ke belakang, dia tergagap, "Ika kamu? Kamu benar-benar berada di peringkat 20 besar di atas prasasti batu tanaman dan tumbuh-tumbuhan?" Dia sebenarnya hanya ingin mengkonfirmasi bahwa apa yang dia dengar tadi benar. "Apakah kamu akan bersaing atau tidak?" Du Lingfei berkata dengan gigi terkatup. "Tapi aku hanya mempelajari 3 jilid pertama tentang tanaman dan tumbuh-tumbuhan." Katanya ragu-ragu. "Itulah yang aku bicarakan. Bersaing dengan aku dalam 3 jilid pertama. Ayo, aku berani." Du Lingfei sangat marah sehingga dia merasa seperti akan meledak. "Baik, aku akan bersaing," katanya. Senang. Meskipun dia tampak seperti ingin menangis, di dalam hatinya berbunga-bunga gembira. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa gadis ini benar-benar agak bodoh. Begitu kerumunan mendengar kata-kata Bai Xiaon, mereka mulai mengejek dan mencela dia. Du Lingfei menarik napas dalam-dalam, menyedot cukup banyak energi spiritual, yang sedikit menstabilkannya. Menatap marah pada Bai Xiaon, dia berjalan maju ke Tetua San, lalu menggenggam tangan dan membungkuk. "Tetua, murid Du Lingfei meminta kamu memberikan saksi resmi untuk pertempuran tanaman dan tumbuh-tumbuhan antara aku dan Bai Xiaon." Pendapat Tetua San tentang Du Lingfei meningkat pada saat itu. Dia mengelus jenggotnya sejenak sebelum tersenyum dan berkata, "Baiklah. Aku akan memberikan kesaksian. Namun, karena kita berbicara tentang keterampilan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, mungkin akan lebih baik bagi Lord Peak untuk memutuskan sifat tantangannya." Dia memandang Li Qinghou. Li Qinghou menatap Bai Xiaon sejenak, lalu mengangguk. Para murid sekitarnya sekarang cukup bersemangat, seperti Du Lingfei, yang menoleh ke Li Qinghou, menggenggam tangan dan membungkuk. Bai Xiaon juga sangat senang bahwa dia tidak harus terlibat dalam pertempuran berbahaya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia berdiri di sana, tidak lagi tampak seperti akan menangis, tetapi dengan rahang menonjol keluar, menatap arogan ke arah kerumunan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh terpilih. Du Lingfei mendengus dingin. Pada titik ini, Li Qinghou melirik Bai Xiaon dan Du Lingfei, lalu mulai berbicara. Suaranya dingin, "Idao tanaman dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat diprediksi. Meskipun kami akan membatasi hal-hal pada 3 volume pertama, volume-volume itu mengandung banyak variabel. Hari ini aku akan memberi kamu 2 tantangan. Kita akan melihat siapa di antara kalian berdua yang bisa mendapatkan kemenangan." Dengan itu, dia mengetuk tasnya untuk memegang dan menghasilkan 2 biji. Kedua biji bunga ini dapat dikatalisasi dengan energi spiritual. Tingkat keahlian kamu dengan tanaman dan vegetasi akan menentukan berapa banyak kelopak bunga roh yang dihasilkan. Inilah bagaimana kita akan menentukan pemenang putaran pertama. Li Qinghou melambaikan tangannya, masing-masing mengirim 2 biji terbang ke Bai Xiaon dan Du Lingfei. Du Lingfei menangkap benih tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Li Qinghou mengirim pil obat terbang ke arahnya, yang juga dia tangkap, ekspresi kaget muncul di wajahnya. "Ambil pil itu untuk memulihkan basis kultivasi kamu," kata Li Qinghou dengan tenang.
Wajah Du Lingfei cerah. Setelah mengucapkan terima kasih, dia mengkonsumsi pil itu. Setelah beberapa napas waktu berlalu, dia gemetar, dan matanya mulai bersinar terang. Basis kultivasinya telah sepenuhnya pulih. Bai Xiaon tidak senang dengan itu, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia melihat ke bawah pada benih roh yang berbaring di telapak tangannya, dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Jangan mengenalinya, kata Du Lingfei, mencibir. Ya, aku bisa memberitahumu bahwa itu adalah biji Tistel Blue Spirit. Dengan itu, dia benar-benar mengabaikan Bai Xiaon, menutup matanya dan mengedarkan energi spiritualnya, yang kemudian dia tuangkan ke biji di tangannya. Hampir segera, tunas hijau zamrud naik dari biji. Itu tumbuh dengan cepat sampai sekitar sepertiga dari 1 meter. Kemudian, itu mekar dengan bunga roh biru, dan mulai tumbuh lebih tinggi. Bai Xiaon melihat apa yang terjadi, dan kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke benih, yang terus dia pelajari dengan serius. Li Qinghou sedang menonton Bai Xiaon sepanjang waktu, dan segera, kedipan kejutan yang hampir tidak terdeteksi bisa terlihat jauh di matanya. Sementara Bai Xiaon berdiri di sana berpikir, semua murid sekte luar sekitarnya menyaksikan Du Lingfei. Tanaman di tangannya sudah setinggi 2/3 meter, dan sudah memiliki bunga kedua. Pada saat Bai Xiaon mengirim beberapa energi spiritual ke dalam benih, tanaman roh Du Lingfei sudah tumbuh dengan 3 bunga. Bai Xiaon tidak mempertahankan aliran energi spiritual yang mantap, melainkan mengirimkannya dengan pas dan meledak. Bahkan, ketika benih itu tumbuh, ia bahkan meniup beberapa tunas pertama dengan menghirup udara. Setelah waktu yang cukup berlalu untuk membakar dupa, wajah Du Lingfei menjadi pucat, dan dia menggertakkan giginya. Dengan sedikit energi terakhirnya, dia menyebabkan bunga biru ke-6 tumbuh. Setelah itu dia menghela nafas lega. Menempatkan tanaman di sampingnya, dia menggenggam tangan dan membungkuk pada Li Qinghou. Li Qinghou mengangguk. 6 roh bunga, semuanya bermutu tinggi. Pekerjaan yang baik. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, Du Lingfei memandang Bai Xiaon. Ketika dia melihat bahwa tanaman rohnya belum setinggi 1/3 meter pun, cemoohannya melebar. Para murid luar sekte sekitarnya menjadi sangat bersemangat. Ketua Sister Du jelas layak mendapatkan reputasinya. Blue Spirit Tistel itu mekar dengan 6 bunga. Itu luar biasa. Bai Xiaon bahkan belum menyebabkan 1 bunga mekar. Dia benar-benar baik untuk apa-apa. Sebuah kompetisi katalisis tanaman pertama-tama melibatkan mempelajari benih, dan kemudian menggunakan metode katalisis unik untuk membuatnya tumbuh. Dalam hal itu, Ketua Sister Du benar-benar berada di kepala kelompok itu. Di tengah semua percakapan, pembangkit semangat Bai Xiaon secara bertahap mencapai ketinggian 1/3 dari 1 meter. Selanjutnya, bunga biru yang agak layu muncul. Dibandingkan dengan bunga Du Lingfei, itu terlihat kurang gizi, dan bahkan menimbulkan tawa dari kerumunan. Tapi kemudian, tiba-tiba, bunga biru kedua muncul di tanaman pendek. Berikutnya adalah yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dalam waktu beberapa napas, tanaman roh Bai Xiaon mekar dengan 9 bunga. Ini secara instan menyebabkan kejutan yang luas dan ketidakpercayaan. Du Lingfei menatap apa yang baginya adalah adegan yang sama sekali tidak terbayangkan. Blue Spirit Tistel mekar dengan 1 bunga setiap meter ketiga. Bagaimana mungkin tanaman ini memiliki 9 bunga padahal tingginya hanya 1/3 meter? Namun, hal-hal belum berakhir. Bahkan ketika 9 bunga biru kecil muncul, Bai Xiaon menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian tiba-tiba menghembuskan napas tajam. Satu nafas itu mengandung energi spiritual yang melekat pada 9 bunga dan, dalam sekejap mata, menyebabkan mereka mulai menggigil dan berubah warna. Tidak lagi berwarna biru, melainkan nila. Indigo dimulai dengan warna biru, tetapi warnanya lebih dalam dan lebih dalam. Satu begitu orang-orang menyadari apa yang terjadi, mata mereka membelalak keheranan. Itu bukan Tistel Blue Spirit. Tistel Indigo Spirit. Ini Indigo Spirit Tistel, yang benihnya sangat sulit dibedakan dari Blue Spirit Tistel. Faktanya, jika kamu menggunakan metode katalisis untuk Blue Spirit Tistel di Indigo Spirit Tistel, kamu akan benar-benar menghasilkan Blue Spirit Tistel, kecuali kamu akan menyia-nyiakan benih. Semua orang terkejut, dan mulai di Bai Xiaon dengan tak percaya. Bai Xiaon membuka matanya, lalu menempatkan Tistel Indigo Spirit ke samping. Sambil tertawa sinis, dia menggenggam tangan di belakang punggungnya dan menatap Du Lingfei. Keahliannya dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Setelah mempelajari benih untuk sementara waktu, ia menyadari perbedaannya, dan dengan mudah bisa mengetahui jenis benih itu. Wajah Du Lingfei berkedip. Baginya, rasanya seolah seseorang baru saja menampar wajahnya.
Dia terhuyung mundur beberapa langkah, pertama-tama melihat Tistel Blue Spirit-nya dan kemudian pada Tistel Indigo Spirit Bai Xiaon. Tiba-tiba, wajahnya memerah karena panas. Sebelumnya, dia telah memarahi Bai Xiaon karena kurangnya pengetahuannya. Tetapi kemudian, beberapa saat kemudian, dia telah membuktikan secara pasti bahwa dia telah membuang benih. Bai Xiaon ini jelas sangat beruntung, pikirnya, menggertakkan giginya. Aku mengira itu adalah Tistel Blue Spirit, dan dia menduga itu adalah Tistel Indigo Spirit. Yah, itu hanya kesempatan keberuntungan di pihaknya, bukan dia yang benar-benar mengidentifikasi benih. Bai Xiaon mengambil putaran pertama, kata Li Qinghou dengan dingin. Itu benar-benar benih dari Tistel Indigo Spirit, bukan Tistel Blue Spirit. Mereka terlihat serupa, tetapi beberapa urat nadi tumbuh berbeda. Tanpa mempelajarinya sampai ke detail terbaik, mudah untuk membingungkan mereka. Melihat ke arah Bai Xiaon, dia melambaikan tangannya lagi, menyebabkan tanaman roh muncul. Itu sangat unik, dengan 4 warna, dan 9 daun dengan bentuk berbeda. Ada juga 2 bunga di atasnya, satu hitam dan satu putih. Bunga-bunga hampir tampak dalam perasaan, karena mereka terus berjuang satu sama lain, seolah-olah mereka ingin saling menekan. Meskipun tanaman itu tampak seperti satu tanaman tunggal, jika kamu melihat dari dekat kamu akan melihat tanda-tanda bahwa itu telah dicangkokkan bersama. Babak pertama didedikasikan untuk katalisis. Sedangkan untuk putaran kedua, akan fokus pada identifikasi. Tanaman roh khusus ini telah dicangkokkan bersama dari banyak tanaman lainnya. Siapapun di antara kamu yang dapat menebak dengan benar jumlah bahan cangkok terbesar, akan menjadi pemenang. Li Qinghou mengirim tanaman grafted mengambang di depannya, lalu memandang Bai Xiaon. Mengingat dia telah membawa Bai Xiaon ke sekte, dia sangat penasaran untuk melihat hal-hal mengejutkan apalagi yang bisa dia lakukan. Du Lingfei menggertakkan giginya. Dalam benaknya, dia baru saja ceroboh beberapa saat yang lalu. Sekarang, dia belum pernah fokus sebelumnya. Mengambil selip giok, dia berjalan ke pabrik roh. Mata Bai Xiaon berkilau dengan minat saat dia juga melangkah maju dan mulai memeriksa pabrik, kadang-kadang membuat notasi dalam selip giok. Beberapa saat kemudian, Du Lingfei melangkah mundur, menggosok pangkal hidungnya. Lalu dia memandang Bai Xiaon dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia telah mengidentifikasi 8 jenis tanaman. Yang lain adalah tipe yang tidak dikenalinya. Namun, Bai Xiaon belum selesai. Matanya bersinar bahkan lebih terang saat dia berdengung di sekitar tanaman dalam lingkaran. Kadang-kadang dia bahkan berteriak kaget, seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang sangat menarik. Wow, kamu bisa melakukan itu. Ya ini sangat menarik. Kerumunan memandang diam-diam. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa Bai Xiaon dapat mengidentifikasi salah satu tanaman, dan pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka yakin bahwa alasan ia mengkatalisasi Tistel Indigo Spirit hanyalah keberuntungan. Faker, pikir Du Lingfei. Ya, kamu terus berpura-pura. Dalam hati, dia mulai merasa tidak nyaman, dan kebenciannya untuk Bai Xiaon hanya terus tumbuh. Sudah cukup waktu untuk membakar dupa, dan Bai Xiaon masih pergi. Dia benar-benar asyik dengan apa yang dia lakukan, dan bahkan lupa bahwa dia berada dalam kompetisi. Melihat tanaman cangkok seperti ini tampaknya membuka pintu besar dalam benaknya mengenai keterampilan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa puluhan ribu tanaman obat yang dia kenal tidak hanya berguna sendiri, tetapi sebenarnya bisa dicampur bersama. Akhirnya, dia mundur dengan enggan, matanya bersinar karena terpesona dan kagum. Li Qinghou dan Tetua San bertukar pandang, dan kemudian Li Qinghou berkata, "Baiklah. Waktunya telah tiba untuk mengungkapkan tanaman roh mana yang telah kamu identifikasi. Du Lingfei, kamu duluan." Du Lingfei menggertakkan giginya, lalu mengeluarkan slip gioknya dan mulai berbicara. "Aku melihat 8 jenis tanaman, termasuk Water Heaven Hubbard, Chol Solerut, Dragon Fruit, daun Fog Lichen." Dia melanjutkan sampai dia mencapai tanaman obat terakhir. Bunga Saalwort. Dengan itu, Du Lingfei memandang Bai Xiaon, yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa melampaui dirinya. Tentu saja, meskipun 8 sepertinya tidak banyak, itu adalah tugas yang sangat sulit untuk mengidentifikasi berbagai elemen tanaman obat yang dicangkokkan dengan sempurna seperti ini. 8 sebenarnya cukup sedikit. HMPH. Jika Bai Xiaon cukup tak tahu malu untuk mengatakan 8 tanaman yang sama, jika tanya dengan dingin, maka kita dapat berkonsultasi dengan slip batu giok sebagai bukti. Bai Xiaon berdeham, melihat sekeliling, lalu menjentikan lengan bajunya dan mengeluarkan slip giok yang memegang catatannya. Mari kita lupakan 8 tanaman yang tetua Sister Du sebutkan. Selain itu, aku melihat total 67 jenis tanaman obat. Sayangnya,
Ada 31 yang tidak bisa aku identifikasi. Itu berarti bahwa pada akhirnya, aku mengidentifikasi 36. Kata-katanya langsung membuat para murid di sekitarnya gempar. 36? Bagaimana mungkin? 7 atau 8 harus menjadi batasan. Bagaimana dia bisa mengidentifikasi lusinan? Du Lingfei menatap dingin ke Bai Xiaon. Dia hanya tidak percaya dengan kata-katanya, dan berasumsi bahwa dia akan menebak jenis tanaman secara acak. Junior Bruder Bai, katanya dengan sinis, mengapa kamu tidak mengatakan hanya ada 30.000 jenis tanaman? Itu akan mencakup semua yang ada di volume ketiga tanaman dan vegetasi, jadi setidaknya kamu pasti akan menebak beberapa hal. Chapter 34. Semua murid sekte luar dalam hadirin mencibir menanggapi apa yang baru saja dikatakan Du Lingfei. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa keterampilan Bai Xiaon dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan dapat cocok dengan miliknya. Itu terutama benar setelah mendengar hal terakhir yang dia katakan, yang tampaknya benar-benar sulit dipercaya. Jelas, Bai Xiaon hanya akan menebak-nebak tanaman grafted. Jika Bai Xiaon benar-benar dapat mengidentifikasi semua jenis tanaman itu, maka keahliannya dengan tanaman dan vegetasi dari 3 jilid pertama akan menempatkannya pada tingkat yang sama dengan tetua Sister Yosinki. Bagaimana itu bisa terjadi? Ah, dia hanya samar untuk membingungkan semua orang. Orang ini sangat menyebalkan. Setidaknya dia akhirnya akan dinyatakan sebagai penipu. Saat semua orang mengejek dan mengejek Bai Xiaon, dia berdiri di sana, sedikit mengernyit. Apakah kalian sudah selesai? Katanya, ekspresinya sedingin es, kemarahan yang sesungguhnya akhirnya membakar hatinya. Jika ini adalah situasi pertempuran, dia tidak akan merasa seperti itu. Tetapi mengingat cita-citanya yang besar untuk menjadi apoteker utama, bagi orang untuk meragukan kemampuannya dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan adalah penghinaan besar. Kamu bisa bilang aku hanya beruntung, dan bisa dibilang aku menang karena benda ajaibku. Tetapi ketika datang ke dao tanaman dan tumbuh-tumbuhan, jangan berpikir bahwa pengetahuan dangkal kamu memungkinkan kamu untuk melihat panjang dan luasnya langit dan bumi. Ketika suaranya bergema, serius, tubuhnya yang kecil tiba-tiba tampak seperti gunung yang menjulang tinggi. Cara dingin dia melihat para murid sekte luar menyebabkan tawa mereka berubah menjadi tatapan kaget. Bahkan Du Lingfei terkejut. Bai Xiaon di depannya sekarang tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Bai Xiaon mendengus dingin dan kemudian menjentikkan lengan bajunya. Meninggalkan tingkah lakunya yang biasanya menawan namun menjengkelkan, dia berdiri dengan tangan tergenggam di belakang, memandang sekeliling dengan dingin, dan kemudian mulai berbicara, memancarkan energi yang aneh dan tak terlukiskan. Tanaman roh ini, yang aku tentukan sebut sebagai anggrek hitam putih, mengandung akar gold silver, daun Heaven Yellow, net grass berair, buah ninelans, buah spiral, pulpa border cloud, tangkai angin searchuin, tangkai penelusuran, buah yang perendaman. Ketika ia terus berbicara, energi itu tumbuh semakin kuat, yang mengarah ke ekspresi aneh di wajah para penonton. Itu terutama berlaku untuk Du Lingfei, yang mengerutkan kening saat dia melihat tanaman roh. Dia akrab dengan semua tanaman obat yang dirujuk oleh Bai Xiaon, yang memang dari 3 volume pertama tanaman dan vegetasi, namun dia tidak bisa melihat bukti apapun bahwa mereka ada di dalam tanaman yang dicangkok. Du Lingfei mendengus, masih sama sekali tidak yakin bahwa Bai Xiaon benar-benar mengidentifikasi tanaman yang dicangkok. Sepertinya kamu benar-benar hanya akan melafalkan sekelompok tanaman acak dari 3 volume pertama tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Jika kamu benar-benar dapat melafalkan semua tanaman itu dari ingatan, maka aku kira aku akan kehilangan, dan pada kenyataannya, aku akan mengakui kekalahan. Semua orang mulai lagi mengejek dan mengejek Bai Xiaon. Ya itu benar. Jika kamu cukup baik, lalu mengapa kamu tidak membaca seluruh 3 volume pertama tanaman dan vegetasi? Maka kamu pasti akan menang. Berusaha tampak samar, ya? Pengetahuan yang dangkal, panjang dan luasnya surga dan bumi, kamu yang memiliki pengetahuan yang dangkal. Jika kamu tidak mengenali tanaman, katakan saja. Tidak perlu mencoba untuk menarik yang cepat. Betapa tercela. Bai Xiaon menatap dingin ke Du Lingfei, lalu kembali ke kerumunan. Kemudian dia tertawa, melihat ke belakang dan tanaman itu, dan melanjutkan, ditumbuhkan 100 grass root selama 30 tahun sampai penuh 100 grass. Lepaskan batang dan vena, panggang, lalu rendam dalam air roh. Setelah itu, cangkokkan ke daun sky black, dan kamu berakhir dengan pola bercak yang khas ini. Bai Xiaon melambaikan tangannya, menyebabkan sedikit hembusan angin untuk mengangkat salah satu dedaunan di tanaman, memperlihatkan pola bercak yang khas. Bunga cambang hanya mekar begitu mereka mencapai usia 100 tahun. Ketika mereka melakukannya, kamu hanya memiliki 100 napas waktu untuk mencangkokkannya ke dalam clover ginseng,
yang dapat kamu gunakan untuk memberi makan daun skybleak. Bunga putih ini di sini jelas merupakan bunga shirohige, di clover ginseng, ketika dipanggang dengan api roh, akhirnya layu, menanamkan ginseng dengan esensi daun. Itu kemudian akan membantu dalam pertumbuhan flat shell seed, dan keduanya dapat digabungkan. Lalu, benih flat shell itu. Saat Bai Xiaon berbicara, dia menunjuk dengan muluk, menunjuk berbagai bagian dari tanaman roh yang berisi bukti yang dia maksud. Deskripsinya sangat tepat, dan bahkan mencakup berbagai teknik yang terlibat. Segera, tatapan cemoohan mulai memudar, dan semua orang mulai bernapas dengan berat. Wajah jatuh, dan akhirnya, semua murid sekte luar memiliki wajah tidak percaya di wajah mereka. Bahkan ada beberapa orang yang berteriak keras karena kaget. Ini tidak mungkin. Surga, bagaimana dia bisa melakukan ini? Setiap pernyataan yang diucapkan oleh Bai Xiaon seperti telapak tangan yang tak terlihat menampar orang-orang ini. Lagi pula, mereka semua adalah apotek magang. Sebelumnya, mereka tidak dapat melihat melalui rahasia yang tersembunyi di pabrik roh. Tetapi dengan penjelasan rinci Bai Xiaon, tiba-tiba, tampaknya lebih masuk akal. Semua yang dikatakan Bai Xiaon benar, dan lengkap. Penampilannya seperti tamparan besar di wajah semua murid sekte luar. Aku tidak percaya bahwa Bai Xiaon ini memiliki keterampilan yang mengejutkan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Para murid sekte luar merasa seperti ledakan meledak di hati mereka. Cemoohan dan ejekan mereka sebelumnya sekarang menyebabkan wajah mereka terbakar begitu panas hingga terasa sakit. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa penjelasannya jelas disimpulkan terbalik. Dia dapat membedakan metode okulasi hanya dengan melihat tanaman yang dicangkokkan. Hanya seseorang dengan keterampilan luar biasa canggih dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan mata tetua San terbelalak tak percaya. Dia menyimpulkan semuanya secara terbalik. Dia mengerti tanaman dan tumbuh-tumbuhan sampai tingkat yang luar biasa. Dia hanya seorang apoteker magang, namun dia mampu menganalisis tanaman roh yang dicangkokkan oleh Lord Pig sendiri. Ini. Adapun Li Qinghou, matanya bersinar terang. Dia hampir tidak percaya dia sedang melihat Bai Xiaon yang sama yang dia tahu sebelumnya. Wajah Du Lingfei pucat, dan dia terhuyung mundur. Berdasarkan keterampilannya dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, begitu dia mendengar penjelasan Bai Xiaon, dia tahu bahwa dia benar. Bahkan, pada beberapa titik selama pidatonya, dia bahkan tidak mengerti apa yang dia katakan. Pada titik ini, dia merasa benar-benar dan sangat malu. Saat ini, Bai Xiaon tidak menggunakan teknik magis apapun. Namun, setiap pernyataan yang dia buat didukung oleh pemahamannya tentang tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dan menjadi seperti kemampuan ilahi atau benda ajaib. Du Lingfei hanya tidak mampu memproses apa yang terjadi. Dia merasa seperti kilat menyambar di benaknya, dan dia mundur semakin jauh, wajahnya semakin pucat. Flaming Crow Dipper dan Nine Flamesky dapat digunakan untuk membuat bola semangat tahan terhadap sinar matahari yang kuat. Gabungkan mereka menjadi buah gagak, dan itu akan melahirkan Black Skull Lily. Itu adalah yang terakhir dari tanaman roh yang aku kenali. Butuh Bai Xiaon sekitar setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa untuk menyelesaikan penjelasannya. Matanya menyala seperti kilat saat dia mengamati kerumunan dan akhirnya menatap lurus ke Du Lingfei. Tetua Sister Du. Hadirin sekalian sekte. Dao tanaman dan vegetasi dalam dan mendalam, dan tidak mengandung yang absolut. Jika bukan itu masalahnya, tidak mungkin bagi kamu untuk membuat kemajuan dengan keahlian kamu dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Namun, kamu benar-benar ingin aku daftar semua tanaman dalam 3 volume pertama tanaman dan vegetasi. Apa yang sangat sulit tentang itu? Sambil mengatur rahangnya, dia menjentikkan lengan bajunya dan mulai membaca. Spirit Winter Bambo. Buah Air Dragon. Inkrot. Suaranya jernih dan ekspresinya tenang saat dia berbicara. Keheningan total memenuhi arena. Saat kata-katanya bergema, mereka seperti tangan besar yang tak terlihat memukul semua orang untuk kedua kalinya. Semua orang yang hadir dipenuhi rasa malu yang dalam, dan terengah-engah bisa didengar. Beberapa orang bahkan mengeluarkan slip batu giok dengan informasi tentang tanaman dan vegetasi, yang mereka bandingkan dengan apa yang dikatakan Bai Xiaon. Segera, mereka mulai bergetar, dan kejutan mereka meningkat. Wajah Du Lingfei pucat pasi saat dia mundur, menatap Bai Xiaon seolah-olah dia hantu. Alasan dia mengucapkan kata-kata sini seperti itu sebelumnya adalah karena dia belum pernah melihat orang yang benar-benar melafalkan 30.000 jenis tanaman obat. Baginya, itu sepertinya mustahil. Jika seseorang benar-benar dapat melakukan itu, maka mereka harus sudah memiliki keterampilan yang sepenuhnya menentang surga dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Seiring waktu berlalu, Bai Xiaon berbicara lebih banyak dan lebih cepat.
Dengan hampir satu napas, dia berbicara selama 2 jam berturut-turut. Bagi para hadirin, hampir tidak ada waktu sama sekali yang berlalu, dan hampir semua orang mengambil slip batu giok untuk belajar bersama dengan pembacaan Bai Xiaon. Setelah 2 jam, dia selesai membaca semua tanaman obat. Kemudian, ada keheningan yang mematikan untuk sesaat, diikuti oleh ledakan-ledakan yang terdengar bahkan di luar arena. Surga! Bukan satu kesalahan pun. Dia sepenuhnya benar. Aku tidak percaya aku menyaksikan ini terjadi. Semua 30.000 tanaman obat. Keahlian Bai Xiaon dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan cukup mengejutkan. Tunggu, apa rankingnya pada prasasti batu tanaman dan tumbuh-tumbuhan? Bagi Du Lingfei untuk bersaing dengan Bai Xiaon dalam keterampilan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan seperti melempar telur ke batu. Saat keributan berlanjut, Du Lingfei memandang Bai Xiaon dengan kepahitan yang semakin meningkat. Reaksinya terhadap kalah dalam pertarungan tidak mengarah pada perasaan seperti ini. Tetapi saat ini, dalam hal keterampilan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dia telah benar-benar dikalahkan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Bai Xiaon, dengan keberuntungannya yang luar biasa dan banyak item ajaib, akan benar-benar begitu monumental di depannya dalam keterampilan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan? Itu adalah pukulan besar baginya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Dia melemparkan Cloud Soaring Incense, lalu berbalik dan melarikan diri dari arena. Tidak mungkin baginya untuk mempertimbangkan untuk tinggal, mengingat betapa malunya dia. Sekarang Du Lingfei sudah pergi, murid-murid sekte luar lainnya di sekitarnya mulai merasa lebih malu. Mereka dengan cepat menggenggam tangan dan membungkuk ke Bai Xiaon, lalu bergegas pergi. Mudah membayangkan berapa lama kejutan yang mereka rasakan akan bertahan lama. Segera, arena hampir kosong. Bai Xiaon adalah satu-satunya yang tertinggal, batu kering. Dia menyadari bahwa dia benar-benar melakukannya kali ini. Menyingkirkan dupa Cloud Soaring, dia memandang Li Qinghou dengan hati-hati. Magang, akan lepas landas sekarang, katanya, berbalik dan pergi begitu cepat sehingga dia hampir meninggalkan awan debu. Tetua San menyaksikan Bai Xiaon pergi, dan keterkejutan di matanya masih jelas. Puncak Lord, anak ini, luar biasa. Katanya lembut. Li Qinghou melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras, lalu melambaikan lengan bajunya dan menembak kembali ke atas gunung. Chapter 35. Hanya butuh sekitar setengah bulan untuk berita tentang Bai Xiaon menghancurkan Du Lingfei dalam kompetisi untuk menyebar di antara hampir semua murid, dan menyebabkan keributan besar di seluruh sekte. Setiap kali Bai Xiaon keluar, para murid sekte luar yang dia temui akan memanggil salam ceria. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bai Xiaon merasa terkenal. Sekarang, dia senang meninggalkan kediamannya. Dia bahkan akan mendekati orang-orang acak dan mulai mengobrol dengan mereka, semua dengan harapan bahwa mereka akan bertanya siapa dia, di mana dia akan dengan bangga mengungkapkan namanya. Bai Xiaon benar-benar menikmati menjalani kehidupan yang mewah. Dia juga melakukan peningkatan roh 3 kali lipat pada pil obat Du Lingfei. Mengkonsumsi pil itu kemudian mendorongnya dari lingkaran besar tingkat ke-5 Qi kondensasi hingga ke tingkat ke-6. Sejauh sihir Likeness in Heaviness-nya, semakin dia berlatih dengan itu, semakin halus itu menjadi. Bahkan, dia bahkan sudah mulai menyelidiki tingkat kedua seni kontrol Violet Ki Chauldron, yaitu Heaviness in Likeness. Meskipun pada awalnya tampak sangat sulit, setelah banyak upaya, ia membuat sedikit kemajuan. Pada suatu hari tertentu, dia duduk bersila di halamannya, berlatih Heaviness in Likeness, ketika tiba-tiba ekspresinya berkedip. Menyingkirkan pedang kayunya, dia menatap gerbang utama halaman. Sesaat kemudian, seseorang mengetuk. Tetua berat terbaik, apakah kamu di rumah? Setelah mendengar suara yang akrab, alis Bai Xiaon sedikit berkerut. Orang-orang tidak sering datang mengunjunginya di halaman rumahnya. Dia melambaikan jarinya ke arah gerbang, yang berdiri terbuka untuk perlahan mengungkapkan seorang pemuda kurus. Dia mengenakan pakaian seorang murid sekte luar, dan ekspresinya sangat serius saat dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Su Baochai mengucapkan salam, tetua berat terbaik. Apa yang kamu lakukan di sini? Bai Xiaon bertanya, tanpa terkejut. Pria muda ini adalah Su Baochai yang sama dengan siapa dia bertarung kembali di Oven, ketika dia berada di tingkat ketiga Qi kondensasi. Rupanya, Su Baochai sekarang adalah murid sekte luar. Namun, setelah melihat bahwa Su Baochai masih berada di tingkat ketiga Qi kondensasi, ia merasa jauh lebih santai. Menampakkan ekspresi tegas di wajahnya, dia berkata, apa? Sekarang setelah kamu menjadi murid sekte luar yang kamu tolak membiarkan masa lalu berlalu? Kamu masih ingin melawan aku? Su Baochai segera menggelengkan kepalanya. Senyum masam di wajahnya, dia sekali lagi membungkuk pada Bai Xiaon. Aku bodoh dan bodoh waktu itu.
Tolong jangan menertawakan aku, Tetua Brother Bai. Aku datang hari ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Mari kita lupakan semua itu. Subao Chai tampak sangat sungguh-sungguh ingin melupakan semua yang telah terjadi. Lagi pula, sekarang dia adalah murid sekte luar, masalah masa lalu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah Bai Xiaon sekarang sangat terkenal di Fragrant Cloud Peak. Sekarang Subao Chai adalah murid sekte luar di gunung yang sama. Dia jelas ingin menghindari komplikasi yang bisa timbul karena masa lalu. Bai Xiaon berkedip, mengingat kembali semua yang terjadi saat itu di oven. Dalam beberapa hal, Subao Chai dianggap sebagai teman lama. Dia dengan cepat bangkit dan mengundang Subao Chai masuk, di mana mereka duduk dan mulai bernostalgia. Memikirkan kembali pemberitahuan darah yang tak terlupakan itu, Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sekarang kamu menyebutkannya. Saat itu, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu akan menulis karakter, mati, berkali-kali dengan darah. Akhirnya aku mendapatkannya. Tetapi bahkan kemudian, aku selalu ingin tahu, bukankah menyakitkan menggunakan begitu banyak darah untuk menulis begitu banyak karakter? Wajah Su Bao Chai memerah karena malu ketika dia memikirkan kembali perilakunya yang aneh saat itu. Dan dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Tetua Brother Bai, kamu perlu berhati-hati tentang orang-orang dari Departemen Pengawas. Aku mendengar bahwa Chen Fei dan yang lainnya yang kamu paksa ke sekte luar telah menyimpan dendam sepanjang waktu ini. Chen Fei? Hati Bai Xiaon langsung dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia berpikir kembali ke pria kekar dan berotot dari Departemen Pengawas. Apa level basis kultivasinya sekarang? Dia bertanya, terlihat sangat serius. Aku mendengar dia berada di lingkaran besar tingkat keempat Qi Condensation, jawab Su Bao Chai segera, berharap bahwa mengungkapkan masalah ini ke Bai Xiaon akan membersihkan udara di antara mereka. Ketika Bai Xiaon mendengar tingkat keempat Qi kondensasi disebutkan, dia merasa sedikit lebih baik, dan benar-benar terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Su Bao Chai tidak masuk ke penjelasan lebih lanjut. Dia dan Bai Xiaon mulai mengobrol tentang sekte itu, dan segera Bai Xiaon menyadari bahwa Su Bao Chai sebenarnya tahu lebih banyak daripada dia. Dia sepertinya tahu apa saja yang terjadi di tepi selatan Spirit Stream Sect. Dia tahu tentang peristiwa besar dan hal-hal yang tidak penting, dan bahkan telah mendengar tentang hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia besar. Akhirnya mereka mulai berbicara tentang gosip terbaru, dan diskusi menjadi lebih hidup. Tetua Brother Bai, apakah kamu tahu ada 5 keindahan di sini di Spirit Stream Sect? Masing-masing dari mereka sangat tampan? Penggarap seperti kita yang bisa bersama salah satu dari mereka akan dapat menjalani hidup tanpa penyesalan. Minat Bai Xiaon terusik, jadi dia meminta Su Bao Chai untuk menjelaskan lebih lanjut. Bai Xiaon ingin mendengar, dan ini adalah subjek yang suka dibicarakan oleh Su Bao Chai, jadi alisnya langsung terangkat dengan kegembiraan. Kelima gadis itu hampir sejajar jika menyangkut betapa cantiknya mereka. Namun, posisi mereka dalam sekte semuanya berbeda. Yang pertama adalah Su Mei Xiang, Tuan Bibisu, yang benar-benar indah dan memikat. Oh, benar, dia Tuan Besar Lemak Sang. Benarkah? Bai Xiaon benar-benar terkejut mendengar berita ini. Fatih Besar Zhang menyebut-nyebut tuannya pada beberapa kesempatan, dan selalu memanggilnya seorang lelaki tua. Lalu dia teringat kembali betapa kurusnya lemak besar Zhang ketika mereka bersatu kembali, dan bagaimana itu karena lelaki tua itu membenci orang gemuk. Tiba-tiba, segalanya menjadi lebih masuk akal bagi Bai Xiaon. Bersihkan tenggorokannya, dan pikirannya, dia memutuskan untuk tidak memikirkan masalah ini lebih jauh. Itu terlalu berbahaya. Dua di peringkat selanjutnya sebenarnya dari Fragrant Cloud Peak. Yang pertama adalah Yao Xinqi, Sister Elder Yao, dan kemudian Du Lingfei, Sister Elder Du. Su Bao Chai menjelaskan semua yang dia ketahui. Jadi ketika dia membesarkan Yao Xinqi, itu juga mengharuskan berbicara tentang terpilih. Tetua Brother Bai, kamu mungkin sudah tahu bahwa di tepi selatan sekte Stream Roh, ada 3 terpilih. Salah satunya adalah Yao Xinqi dari Fragrant Cloud Peak kami. Yang lain adalah Lu Tianlei dari Violet Cauldron Peak. Dan yang terakhir adalah Shangguan Tianyo dari Green Crest Peak. Mereka bertiga adalah jenius yang sempurna. Mata Su Bao Chai berkilau karena iri hati. Jika mereka begitu mengagumkan, bagaimana mungkin mereka berada di sekte luar seperti kita? Tanya Bai Xiaon, mulutnya sedikit menyeringai. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Shangguan Tianyo dan Lu Tianlei, dia sudah bertemu dengan Yao Xinqi. Bahkan, liontin batu giok di tas pegangnya adalah hadiah darinya. Su Bao Chai batuk kering. Meskipun dalam hati dia memandang rendah Bai Xiaon, dia tidak berani mengungkapkan perasaan itu, dan malah tertawa masam dan berkata, Tetua Brother Bai, jika bukan karena aturan sekte yang ketat, ketiganya sudah akan meninggalkan outer sekte untuk sekte batin. Meski begitu, mereka sangat terkenal,
dan sepenuhnya pantas dikenal sebagai tokoh nomor satu di sekte luar. Bahkan sekte batin takut mereka. Setelah basis kultivasi mereka mencapai tingkat yang tepat, mereka pasti akan menjadi bintang di sekte batin juga. Meskipun, bagi mereka, bahkan sekte batin hanya akan menjadi batu loncatan untuk tujuan akhirnya menjadi murid penerus. Bai Xiaon masih belum yakin. Ambil Yao Xin Qi misalnya. Karena semangat meridian tanaman dan tumbuh-tumbuhannya, dia pasti akan mewarisi mantel Peak Lord Li, dan akan menjadi apoteker utama dari Spirit Stream Sect. Dan kemudian ada Lu Tianlei. Dia tumbuh dalam keluarga yang sangat miskin, dan mulai kurus seperti sepotong kayu bakar. Tetapi ia memiliki meridian roh petir yang langka, dan teknik magis yang ia kembangkan adalah dari jalur dao petir. Bahkan, pemimpin sekte secara pribadi mengatakan bahwa ia akan memiliki masa depan yang luar biasa. Benarkah? Tanya Bai Xiaon, jelas terkejut. Dia bukan lagi pendatang baru di dunia kultivasi, dan mengerti banyak tentang cara kerja. Ketika dia mendengar tentang meridian roh petir, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Sebuah meridian roh seperti itu akan menyebabkan teknik magis seseorang menjadi sangat kuat, dan akan memastikan bahwa beberapa kemacetan muncul dalam kultivasi. Melihat bahwa Bai Xiaon akhirnya bereaksi seperti yang biasanya dilakukan orang ketika mendengar tentang hal-hal ini, ia kemudian berbicara tentang orang ketiga. Ya tentu saja, ada juga Shangguan Tianyo, yang bahkan lebih menakjubkan. Dia memiliki tubuh roh pedang, dan beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari beberapa pembudidaya pedang yang maha kuasa. Untuk beberapa alasan, sepertinya surga bersalah, dan telah memberkatinya dengan seluruh kehidupan yang bernasib baik. Ketika dia berusia 3 tahun, dia berjalan menyusuri jalan dan kebetulan menemukan pedang kuno. Ketika dia berusia 7 tahun, seorang bayi Crimson Cloudbeast jatuh dari langit dan langsung menerimanya sebagai tuannya. Ketika dia berusia 13 tahun, dia memperoleh perisai cahaya keemasan. Itulah sebabnya namanya adalah Tianyo. Dan begitu dia bergabung dengan sekte itu, para tetua utama benar-benar terguncang. Mata Bai Xiaon melebar, dan dia tampak agak terganggu. Surga bersalah? 3 tahun? Keberuntungan apa? Jenis apa? Tunggu, dia adalah reinkarnasi dari seorang pembudidaya kuno yang maha kuasa? Pada saat itu, dia memutuskan bahwa dia pasti tidak akan melakukan apapun untuk memprovokasi Shangguan Tianyo, yang bahkan dipenuhi oleh surga. Su Baochai sangat senang melihat Bai Xiaon sangat terkejut, jadi dia menghela nafas dan kemudian memutuskan untuk menjelaskan sedikit tentang yayasan pembentukan. Ketiganya pasti akan mencapai yayasan pendirian. Tetua berat terbaik, kami para kultivator mulai sebagai pelayan dan kemudian bergabung dengan sekte luar. Kami menyamakan promosi kami dengan ikan yang melompati gerbang naga. Namun, kebenaran dari masalah ini adalah bahwa hanya dengan menerobos dari tahap kondensasi Qi ke yayasan pendirian kamu dapat benar-benar menjadi ikan yang melompati gerbang naga. Hanya pada saat itulah hidup kamu benar-benar berubah, dan kamu benar-benar melepaskan apa yang fana. Itu adalah jalan keabadian yang sebenarnya, ketika umur panjangmu meningkat 100 tahun. Bahkan ketika Su Baochai menghela nafas, Bai Xiaon mendengar tentang peningkatan umur panjang 100 tahun, dan matanya bersinar dengan cahaya yang lebih kuat dari apapun yang pernah dilihat sebelumnya di matanya. Dia bahkan mulai bergetar, dan pikirannya dipenuhi dengan suara gemuruh. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Su Baochai. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa setelah kamu mencapai yayasan pendirian kamu mendapatkan 100 tahun ekstra umur panjang? Su Baochai menatap mata merah Bai Xiaon dengan kaget. Merasa sedikit ketakutan, dia mengangguk. Bai Xiaon menarik napas dalam-dalam, dan kemudian mulai mondar-mandir di halamannya, melambaikan tangannya dan menggerakkan tangan dengan liar. Dia hampir terlihat seperti sudah gila, dan bergumam pada dirinya sendiri, dan tertawa dengan gila-gilaan. Su Baochai sekarang benar-benar ketakutan, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rasa dingin merambat di tulang punggungnya, dan dia berkata bahwa dia akan pergi. Bai Xiaon bahkan tidak memperhatikan, hampir seolah-olah dia telah dikacaukan. Su Baochai mengambil napas dalam-dalam dan melaju ketakutan. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, Bai Xiaon mendongak, rambutnya acak-acakan saat dia menarik napas panjang dan dalam. Lalu dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras.